Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Menteri yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan saya sangat mengapresiasi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Agung Gede Agung, Bu, dari Bali, anggota DPD RI Komisi 3. Demikian juga yang saya hormati Bapak Sekjen dan para Eselon 1 dan Eselon 2 yang berkesempatan hadir mendampingi Ibu Menteri pada kesempatan ini. Rekan-rekan para senator yang saya hormati pula. Pada pagi hari ini nampaknya suasananya cerah, dan mudah-mudahan nanti hasil dari RDP, rapat dengar pendapat ini, juga sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk bangsa dan negara, dan lebih khusus lagi adalah untuk instansi-instansi teknis yang akan melaksanakan apapun jadinya dari Undang-Undang 21 ini. Bagaimanapun juga nanti yang melaksanakan itu adalah khususnya dari Kemenaker dan lain sebagainya. Ada dua pertanyaan saya, Pak Ibu. Yang pertama adalah kurang jelas ya suara saya, maaf. Copot masker, wah ini jadi kelihatan kayak aneh, Habib. Ibu Menteri ketawa. Dulu saya enggak begini, Bu. Karena bergaul dengan senator-senator ini, jadi ada jenggotnya tumbuh gitu. Apalagi lama dipakai masker, jadi begitu. Saya waktu jadi bupati klimis, Bu. Sekarang bergaul dengan senator jadi kayak begini saya nih. Pengaruh, Bu. Baik, Ibu Menteri yang saya hormati, yang pertama adalah berkaitan dengan apapun itu namanya, apakah review atau revisi dari Undang-Undang 21 2000 ini, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, tidak banyak mungkin teman-teman yang lain yang akan mengambil posisi yang lain, yaitu berkenaan dengan PMI. Nah, untuk PMI saya mohon maaf sekali, tidak sepenuhnya menjadi kompetensi dari Kemenaker di sini. Ada BP2MI dan lain sebagainya. Yang pertama berkenaan dengan apa sampaikan tadi mengenai Undang-Undang 21 2000. Saya sangat sependapat dengan Ibu Menteri. Memang era itu adalah era euforia yang luar biasa. Dan begitu semangatnya Pak Habibie, asal ada kertas di depan, di atas mejanya dia tekan aja begitu saja gitu. Begitu anunya dulu apa joke-nya begitu. Nah, Undang-Undang 21 2000 ini menurut hemat saya ini sangat liberal, sangat-sangat liberal. Apalagi banyak unsur-unsur dari ILO yang masuk di dalamnya apalagi sesudah diratifikasi. Tapi buat kami, pandangan kami, bagaimanapun juga Indonesia sudah luar biasa. Pada waktu itu ingin mengambil suatu peran di dunia internasional bahwa meratifikasi konvensi ILO. Di Asia pun tidak semua negara, cuman kita, Filipina, Kamboja, dan lain sebagainya. Jadi yang masalah sekarang ini luar biasa. Namun keluar biasaannya ini menimbulkan fragmentasi yang menurut hemat saya ini perlu dibenahi oleh kita semua, apakah dengan revisi dari Undang-Undang 21 2000 ataukah dalam tatanan pelaksanaannya. Misalnya contohnya, Bu, nah ini mohon maaf, Bu, ya, bahwa seperti Ibu sampaikan 10 orang aja bisa bikin SP dan selanjutnya. Kalau misalnya Bu pekerja dari Nike yang ada ribuan itu masing-masing bikin SP, berapa SP ada di situ. Nah, saya bukan membela pengusaha, tidak, tapi ini akan menjadi suatu hal yang memang perlu mendapat perhatian kita. Nah, yang kedua lagi, fragmentasinya itu adalah di samping kemudahan begitu menjadi sangat parah ini karena tidak ada suatu, mohon maaf ya, registrasi atau validasi dari SP-SP itu sendiri. Nah, tidak adanya validasi merupakan
registrasi ulang dari SP itu sendiri. Itu menyebabkan, menurut informasi yang saya dengar itu, ada SP yang sudah beranak pinak itu tetap ketuanya itu saja. Ketuanya itu saja. Akhirnya dia bawa stempel sendiri, dan ini mungkin pengurus lain sudah ganti, tetap dia saja. Dan apakah dia masih punya anggota atau tidak, dan lain sebagainya. Ini salah satu fragmentasi yang menyebabkan Undang-Undang 21 ini perlu kita review. Nah, oleh karena itu, dan mohon dengan penuh kerendahan hati Bu Menteri, kiranya bisa nggak dari Menaker itu sendiri, pertama masalah registrasi ulang atau verifikasi dari SP yang sudah ada itu, benar nggak dia itu ada, ekses nggak dia, jangan sampai setiap pertemuan itu sampai 139 SP yang harus dihadapi oleh pengusaha Pindo yang mungkin beberapa orang saja. Nah, ini kan 2 jam itu habis waktu untuk melayani mereka, sangat tidak efisien. Yang kedua, perihal pendataan pendaftaran sesuai dengan kompetensi, Bu. Tidak semua harus nasional, jadi semua dia merasa tidak punya perwakilan di Bali, tidak punya perwakilan di mana, tetap saya nasional saya gitu. Nah, ini bisa nggak Menaker kira-kira untuk menghilangi bias dari fragmentasi ini? Itu satu mengenai Undang-Undang 21. Nah, karena bagaimanapun juga ini penting sekali. Nah, kalau soal review, memang kami di Komite 3 memang review. Itu. Kedua, ini soalnya Bu pimpin rapat sudah menoleh ke saya. Yang kedua, masalah PMI, Bu. Mohon maaf, dalam PMI ini mungkin itu tidak sepenuhnya menjadi kompetensi Ibu. Tapi mulai dari pendaftaran saja, dari mulai pendataan saja sudah kacau, Bu. Sekarang kami, khususnya saya di Bali, Bu, itu sangat berbeda jenis PMI Bali dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, mereka mendaftar itu, misalnya saja pekerja kapal pesiar, Bu, pekerja kapal pesiar, dia itu harus mendaftar di Ditjen Perhubungan Laut. Jadi bukan di Depnaker, bukan di BP2MI. Datanya siapa yang pegang. Begitu juga pekerja-pekerja, dan di Bali pada umumnya mereka adalah pekerja pariwisata. Mulai dari manajer hotel dan lain sebagainya sampai ke orang spa di situ. Nah, masalahnya sekarang adalah kriteria yang secara umum, yang 10 kriteria itu misalnya yang bisa mendapatkan free cost itu jelas tidak memenuhi persyaratan. Di samping negara tujuannya maupun jenis pekerjaannya tidak 10 risiko itu. Nah, sekarang permohonan saya, Bu, jelas di sini rekomendasi saya, apakah tidak mungkin Menaker dan BP2MI itu mengambil suatu inisiatif, membentuk suatu badan tersendiri yang menjadi badan satu pintu di dalam pendaftaran PMI ini. Karena permasalahan data penting, terutama di era COVID. Kami di Bali itu pontang-panting untuk mendaftar PMI yang datang dari luar untuk tracingnya, Bu. Karena tidak ada data yang akurat. Nah, badan ini yang kita harapkan ada di dalamnya, jelas di sini leading sektornya ada Menaker, BP2MI, sampai ke Deplu, sampai ke imigrasi, sampai juga dari Ditjen Perhubungan Laut. Masuk dalam satu pintu, kayak dulu modelnya BKPM itu ide saya, BKPM. Jadi cukup PMI itu mendaftar di situ, selesai semua dengan datanya, dengan perizinan dan lain sebagainya. Jadi memudahkan PMI. Itu 2 saja, Bu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf mana ada yang tidak berkenan. Ya, terima kasih. Dengan Pak Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Budi Agung. Telah datang juga pimpinan Komite 3 Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara. Baik, selanjutnya Bapak Abdi Sumaiti, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan Ibu Menteri yang saya hormati. Pertanyaannya saya berkaitan dengan tadi persoalan kebijakan. Yang pertama ada 2 yang akan
yang saya ingin memperoleh penjelasan. Pertama, tentang tenaga kerja atau buruh ini kan secara praktis ada yang disebut buruh atau tenaga kerja kita maksudnya. Itu yang kerjanya di dalam negeri